Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Kevin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas final mata kuliah Pancasila saya, yaitu makalah yang berjudul Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja melalui Adat Istiadat Tahlilan di Sidoarjo. Saya Kevin Arya Pranaja, dari program studi ilmu pemerintahan kelas internasional, yaitu International Program of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2021-052029. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana sih membangun karakter jiwa pahlawan bagi para remaja melalui adat istiadat di daerah saya, yaitu Sidoarjo, saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya mengenalkan terlebih dahulu daerah asal saya, yaitu Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terletak pada Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pembangun atau pengembang perekonomian regional. Ini merupakan peta Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,50 sampai 112,90 bujur timur dan 7,30 sampai 7,50 lintang selatan dan terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan. Adapun perbatasan Kota Sidoarjo, yaitu pada sisi utara Kota Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sedangkan bagian selatannya Kota Sidoarjo berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan sebelah barat berbatasan dengan Mojokerto, dan yang terakhir sebelah timur yaitu di sebelah timur Sidoarjo berbatasan dengan Selat Madura. Dan jika dilihat dari sistem tipografi, dataran delta atau Sidoarjo dengan ketinggian antara 0 sampai 25 meter, ketinggian 0 sampai 3 meter dengan luas wilayah 19.006 hektar meliputi 29,99% merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. Dan untuk wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3,10 meter dan permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan, dan pemerintahan meliputi 40,81%. Dan wilayah sebelah barat dengan ketinggian 10 sampai 25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian. Oh ya, dan Kabupaten Sidoarjo sendiri juga terletak di antara dua aliran sungai, yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong, yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang. Pada slide ini saya akan menjelaskan apa sih keunggulan dan keunikan dari kota kelahiran saya ya di Sidoarjo. Yang pertama pastinya yang ada di benak saudara ya jika mendengar kata atau kalimat atau kata kota Sidoarjo, pastinya yang terlintas di benak saudara sekalian yaitu tragedi Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyebutnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas di Dusun Balongono, Desa Reno Kenongo, dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 29 Mei 2006.
Lumpur lapindo sendiri disebabkan karena adanya cairan magma dan biohidrometal yang berasal dari lapisan masuk ke dalam sedimen lumpur Sidoarjo yang memicu reaksi masif dan menciptakan gas yang menghasilkan tekanan tinggi di bawah permukaan bumi. Dan yang kedua yaitu dari sektor infrastrukturnya. Mengapa demikian? Karena sejak tahun 2017 Sidoarjo telah menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smart City ya pada waktu itu. Perkembangannya dari segi kebijakan, infrastruktur, dan aplikasi digital cukup positif dan sangat membanggakan sekali. Bahkan Sidoarjo masuk ke dalam jajaran 25 kabupaten atau kota yang dievaluasi untuk masuk gerakan menuju 100 Smart City. Selain jaringan internet yang sudah maju, Sidoarjo juga tak kalah dalam pembangunan jalan bebas hambatan. Salah satunya adalah jalan tol KLBM. KLBM itu adalah kepanjangan dari Krian Legundi, Bunder, dan Manyar. Jalan tol ini menghubungkan 4 wilayah sekaligus yang menghubungkan Sidoarjo dan Gresik, yaitu Krian, Legundi, Bunder, dan Manyar. Jalan tol sepanjang 29 km ini telah beroperasi di akhir, kalau nggak salah, 2020 yang lalu. Terdiri dari 3 seksi jalan tol, 3 seksi ruas jalan. Jalan tol ini diharapkan akan menjadi urat nadi logistik dari Kabupaten Sidoarjo menuju Gresik dan sebagainya. Selain infrastruktur tol, Sidoarjo juga memiliki transportasi publik bus Trans Sidoarjo yang berhenti di setiap halte yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Di Sidoarjo juga dengan mudah ditemukan pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, tentunya. Apabila masih ada yang berpikir bahwa Sidoarjo adalah sebuah wilayah tertinggal, harus siap untuk menghilangkan opininya tersebut. Pasalnya, Sidoarjo sudah sangat berkembang pesat di semua sisi dan di semua aspek ya, dan wajib menjadi salah satu daftar kawasan maju di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sektor ekonomi dan bisnis. Di Sidoarjo, perikanan, industri, dan jasa merupakan sektor perekonomian utama. Selat Madura di sebelah timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan bandeng ya, khususnya di Sidoarjo itu. Ikan bandeng, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten Sidoarjo itu menunjukkan bahwa udang dan bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan kota petis. Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur, Surabaya, dengan pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Internasional Juanda. Sidoarjo memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil, menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil menurut saya juga berkembang cukup baik ya, diantaranya seperti contohnya seperti sentra industri kerajinan tas, koper di mana itu di Tanggulangin gitu ya, dan juga sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro atau Waru dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada budaya dan adat. Di Sidoarjo terdapat banyak sekali budaya dan adat yang bisa kita nikmati ya bila kita mampir atau bila kita berlibur di Sidoarjo. Yang pertama yang saya ketahui ada wayang kulit, reok cemandi, tahlilan, dan mantenan, dan lain sebagainya.
Baik, sebelum kita masuk ke ke topik utama, yaitu bagaimana peran adat istiadat dalam membangun karakter bagi para remaja. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karakter. Karakter adalah suatu pembawaan seseorang berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah karakter merupakan serapan kata bahasa Latin, karakter, karasein atau karoks, dan dalam bahasa Inggris yakni character. Secara mendasar dalam kehidupan sehari-hari, adanya pengklasifikasian karakter di dalam dua jenis, yaitu kebijakan baik, yaitu karakter baik dan karakter buruk. Contoh karakter baik adalah seperti bijaksana, dermawan, mudah bergaul, rajin, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh karakter buruk adalah malas, sombong, pelit, boros, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karakter di sini itu sifat bawaan yang berkaitan erat dengan kepribadian atau personality dalam diri seseorang, baik secara akademis maupun non-akademis ya. Dari karakter yang ada pada diri manusia terdapat nilai-nilai karakter berdasarkan budaya dan bangsa seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Karakter dapat terbentuk jika ada suatu peran baik itu dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat yang dominan dalam mendukung pengembangan atau terbentuknya suatu karakter, sehingga karakter akan terbentuk dengan sendirinya melalui aspek peran tersebut. Dan yang kedua ada adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah dianut oleh suatu masyarakat di suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama dan lama-kelamaan menjadi pedoman dalam suatu masyarakat secara keseluruhan. Secara etimologi, kata adat berasal dari bahasa Arab, yakni adah, yang artinya cara atau kebiasaan. Dalam hal ini, adat dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi masyarakat di suatu lingkungan. Dan pada adat sendiri terdapat unsur pembentuk dalam suatu adat istiadat, yaitu unsur tersebut adalah nilai budaya yang dianggap penting oleh masyarakat, norma, hukum, dan aturan khusus yang bersifat mengikat atau harus ditaati. Meskipun tidak tertulis, adat istiadat tetap memiliki pengaruh yang kuat dan mengikat untuk masyarakat. Jika ada yang melanggar, akan ada sanksi sebagai hukumannya. Biasanya sanksi tersebut berupa sanksi sosial seperti pengucilan dari masyarakat, pengucilan dari keluarga, ya, dan lain sebagainya. Selain sanksi sosial, terdapat pula sanksi alam, seperti jika kita tidak melaksanakan adat tersebut pada waktu yang telah ditentukan, maka seseorang atau suatu masyarakat akan mendapat hukuman dari Tuhan berupa bencana alam, penyakit, masalah sosial, maupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa itu tahlilan ya? Tahlilan adalah tradisi Islami yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, untuk memperingati kematian seseorang. Tradisi ini biasanya dilengkapi dengan bacaan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini masyarakat di Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Hal itu menjadikan banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia memiliki nuansa Islami. Indonesia memiliki sebuah tradisi yang terkenal dengan tahlilan. Dalam Islam, tahlil merupakan bacaan kalimat tauhid yang berarti la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid ini bisa dilantunkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa, dalam proses atau dalam prosesi budaya tahlilan sebagai bacaan zikir atau doa untuk seorang yang telah meninggal dunia. Tradisi ini terdiri dari pembacaan Al-Quran, zikir, doa-doa tertentu yang oleh pihak keluarga yang ditinggalkan. Acara ini merupakan
peringatan hari ke-1, 3, 7, 40, dan 40, 100, 1 tahun, dan 3 tahun pasca kematian almarhum atau almarhumah. Adapun rangkaian acara tahlil beserta bacaan dan doa adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya pada tahlilan itu dibuka dengan bacaan Al-Fatihah sebagai pengantar. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, surah An-Nas 3 kali, dan surah Al-Falaq sebanyak 3 kali. Yang ketiga, tahlil dan takbir. Yang keempat, mengulangi tahlil dan takbir. Yang kelima, tahlil. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah kembali. Masalah yang saya angkat dalam makalah saya yaitu yang pertama adalah karakter remaja saat ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan yang kedua, penyebab generasi milenial khususnya para remaja saat ini perlahan mulai meninggalkan adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Untuk metode dalam makalah saya yaitu menggunakan metode pendidikan kualitatif yang mengacu pada data dan teori yang ada yang memiliki sifat deskriptif, analitik, umum, mengutamakan makna yaitu menggambarkan beragam bentuk realitas. Pembahasan dari masalah sebelumnya, yang pertama, karakter remaja saat ini kenapa jauh jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Ya, kita tahu bersama bahwa karakter remaja saat ini mudah terpengaruh oleh teknologi dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan bervariasi, sehingga perlahan mereka mulai mulai meninggalkan budaya atau adat istiadat yang ada di daerahnya. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang belum paham atau bahkan bisa dibilang belum mengerti ya akan apa itu teknologi, di mana mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat di daerah mereka. Dan untuk yang pembahasan dari masalah yang kedua yaitu penyebab generasi milenial khususnya para remaja saat ini perlahan mulai meninggalkan adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Menurut saya hal ini disebabkan karena pengaruh perkembangan teknologi pada generasi milenial di era globalisasi ini. Berbicara mengenai teknologi di era digital saat ini, teknologi sangat mempengaruhi kehidupan. Teknologi dapat menjadikan kehidupan kita itu menjadi lebih baik dan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi, kita itu dapat melihat informasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Teknologi juga mempermudah kita untuk berinteraksi dengan satu sama lainnya. Tetapi teknologi juga berdampak negatif pada generasi milenial jika dilihat dari sisi negatifnya. Generasi milenial saat ini cenderung cuek pada sosial budayanya. Bahkan teknologi juga dapat mengubah kebudayaan dengan cepat. Misalnya pada umumnya manusia itu harus saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Namun teknologi mampu mengubahnya dengan cepat. Dengan teknologi generasi milenial cenderung terhadap individualis yang mengejar pola atau gaya hidup yang eksis di sosial media. Solusi permasalahan tersebut adalah dengan peran adat istiadat tahlilan dalam pembentukan karakter remaja di era globalisasi ini. Globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan teknologi ke semua penjuru dunia. Dalam perkembangannya yang sangat pesat, saat ini menimbulkan suatu permasalahan terutama di dalam bidang kebudayaan atau adat istiadat seperti lunturnya budaya atau adat asli dari suatu negara maupun suatu wilayah, ataupun bisa jadi berkurangnya nilai-nilai kebudayaan dalam
suatu masyarakat ya. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan globalisasi ini diperlukannya suatu cara yang efektif dalam mengatasi dampak negatif dari arus globalisasi, yaitu melalui pengembangan nilai-nilai karakter berdasarkan nilai adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Hal ini bertujuan agar generasi milenial, khususnya para remaja, menyadari akan pentingnya nilai adat atau nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang telah menjadi turun-temurun sejak dulu, dan juga menjaga keutuhan adat istiadat agar tidak hilang termakan oleh arus globalisasi. Pada poin ini saya akan menjelaskan atau saya akan membahas tentang pengaruh adat istiadat yang berasal dari daerah saya, yaitu Sidoarjo, dengan adat istiadat yang bernama tahlilan. Menurut saya nilai atau kekuatan adat istiadat sangat penting dalam pembentukan karakter generasi saat ini. Mengapa demikian? Karena dengan kita menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang ada di daerah kita, maka kita akan sadar bahwa adat istiadat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka kita akan dalam masalah besar. Contohnya, jika kita tidak melakukan suatu adat pada waktu yang telah ditentukan, atau kita tidak melaksanakan tahlilan, sebagai contoh, kita tidak melaksanakan tahlilan pada waktu yang telah ditentukan, tidak menutup kemungkinan kita akan mendapat suatu bias. Sebagai contoh, adat istiadat yang berasal dari daerah saya tadi, yaitu tahlilan. Dengan kita melakukan adat tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan terhindar dari mara bahaya. Sebaliknya, jika kita tidak melakukannya, tidak menutup kemungkinan kita akan mendapat suatu bahaya, baik bahaya alam maupun sosial, yang seperti yang sudah saya bahas tadi di poin apa itu adat istiadat. Kesimpulan dari makalah saya yaitu kita sebagai generasi milenial harus menjaga keutuhan adat istiadat yang telah turun-temurun agar tidak termakan oleh cepatnya arus globalisasi. Selain itu, kita sebagai generasi milenial harus menjadi panutan atau teladan bagi generasi berikutnya dalam pengembangan nilai-nilai adat istiadat yang ada di daerah kita. Baik, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.